Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pertama. Furija saqfu baiti di Makkah. Dalam mengawali peristiwa Isra ini, tiba kemudian atap rumahku ditembus. Ada tembusan. Fanazala Jibril alaihi salam. Maka tampaklah Jibril alaihi salam. Ini saya gambarkan lokasinya supaya nanti kalau antum haji atau umrah, insya Allah bisa lebih tahu ya. Semoga yang belum bisa dipercepat insya Allah ya. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung antum ya, nabung. Nah, ya, nanti saya tunjukkan. Biar nggak apa-apa, antum duduk aja, ya. Biar nanti kalau di hari kiamat antum ditanya, jadi nggak bisa ngeles antum. Kenapa antum tidak amalkan? Saya sibuk ngapus ya Allah. Ya, nah. Jadi biarkan saya datang sendiri, makan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, ya. Di ringan hisab di hadapan Allah insya Allah. Ini Zam-Zam. Supaya gampang. Ini ada jam besar di atasnya. Saya sering menyebut jam gadang Arab. Ini Hotel Safwan. Ini ada jalan ke sini ke Mahwasjin. Dan ini ada bukit namanya Jabal Kubais. Di atasnya ada istana. Jadi tamu-tamu yang dari raja dari macam-macam ini ke sini dikasih jembatan nanti ke sini. Jabal Kubais ini tempat Nabi setelah diisrakan, beliau menginformasikannya naik ke sini. Karena ini simbol kepemimpinan, simbol kedudukan. Jadi siapa yang naik ke sini itu pemimpinnya. Makanya kenapa dibangun istana di atas ini untuk memberikan kesan ini sekarang saya yang pimpin, gitu maksudnya. Ya. Nah, kalau antum dari sini, dari Zam-Zam, itu selurus ini nanti ada King Abdul Aziz pintu pertama, langsung belok ke sini, jangan masuk sini kalau ingin tahu. Begitu belok ke kanan ke sini, ada pintu 26 Gate Ismail bersamaan dengan depannya itu pos security begini. Ada CCTV warna putih, ada di sini satu. Di sini ada bangku warna merah satu. Nah, sepanjang ke sini sampai ujung ini nanti ya. Ini ada kipas angin, dan saya hitung ada 35. Saya hitung betul, 35 kipas angin. Jadi kalau sekarang ada 37 nambah 2 berarti ya. Nah, masuk sini, itu nanti di sini ada babun Nabi, gate Nabi. Gate Ali, gate Nabi, nanti masuk ke sini lagi ada babus salam. Ya, babus salam ini kalau sedang bagus, aksesnya udah bisa, sunnahnya dari sini. Ya, karena ini sejajar dengan rumah Nabi, ini maulid Nabi, Nabi dilahirkan di sini. Yang sampingnya ada tempat ngambil air Zam-Zam pakai keran. Nanti yang jualan orang Taif, kerannya ada 2, yang kecil 5 real, yang besar 10 real. Ngambil di sini. Nah, dari sini lurus, dia ada bukit di atas nih. Ya, jadi kalau ada matahari pagi-pagi, mantulkan bayangan, tembusnya ke sini. Ya, masuknya ke babus salam, ke sini. Nanti di sini antum akan temukan langsung bertemu dengan Bukit Safa. Kalau keluar dari sini langsung ketemunya Hajar Aswad. Jadi nggak muter-muter. Secara singkat, di gate Nabi ini, babun Nabi, disinilah peristiwa terjadi sebelum keberangkatan Isra. Ya, ini tempat mainnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas tuh rumahnya di sini. Kalau masuk di sini ada pintu babus salam. Di luar dekat sini ini rumahnya Abbas paman Nabi radhiyallahu taala anhu. Di sini nanti di Bukit Safa ada rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Nah, ini gate Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini peristiwanya. Dulu di sini ada tiang listrik, tiang lampu bukan tiang listrik, tinggi. Sekarang ada jembatan. Ini rumahnya Abu Jahal. Ini. Dulu waktu muda kalah gulat sama Nabi. Baca lagi sirah. Nabi itu kekar, kuat badannya, kalah gulat. Masih nerima. Tapi karena kalah cinta, dendam sama Nabi. Melamar Sayyidah Khadijah, ketika ditinggal suami kedua, dilamar Abu Jahal, ditolak. Nabi nggak lamar, minta dilamar oleh Sayyidah Khadijah. Maka muncullah dendamnya dari situ karena cinta tertolak. Maka semua yang keluar dari Muhammad mesti salah. Mesti salah, walaupun itu benar. Makanya kalau ada orang bodoh, ini bapaknya yang terbodoh. Karena benar pun dia tolak juga. Maka disebutlah dengan Abu Jahal. Itu salah satu bab syarahnya. Di sini tempatnya teman-teman. Nah, furija saqfu baiti. Jadi kalau ngajinya begini enak, kita bisa visualisasi. Ini anak-anak di sekolah cuma diajarkan begini. Nabi menerima wahyu di Gua Hiro ya. Gua Hiro itu dari rumah Nabi berapa jaraknya, Joni? Dari rumah Nabi itu 6-7 kilo. Saya sempat naik ke atas ke Gua Hiro itu 6-7 kilo, lewatin 5 bukit paling sedikit. Ke atasnya naik lagi 700 meter. Nyampe ke atas puncak, turun lagi sedikit untuk masuk ke akses ke dalam itu.
Jadi kalau nggak kuat, nggak mungkin masuk situ. Itu Nabi bolak-balik. Jadi kita bisa merasakan furija saqfu baiti sebelum peristiwa Isra dimulai itu, ini ditembus nih. Tiba-tiba fanazala Jibril alaihi salam. Fa faraja bi sadri. Maka langsung Jibril alaihi salam menembus dadaku, jiwaku. Ini babnya Kitabul Iman ya. Kitabul Iman. Lalu apa yang dilakukan? Perhatikan baik-baik. Fa faraja bi sadri. Fa afraghaha bima'i zamzam. Maka beliau membersihkan yang kotor-kotor dalam jiwaku itu dengan air zam-zam. Ya. Taja'a bistastin mumtali'in hikmatan wa imanan. Makanya di sini nanti saya berikan satu ijazah dari hadis ini, doa saat minum air zam-zam. Dari hadis ini. Maka ketika dibersihkan, diinstallah, dimasukkanlah dalam hatiku itu, hilangkan yang kotornya, ditanamkan dua hal. Satu hikmah, yang kedua iman. Hikmah, yang kedua apa? Iman. Perhatikan babnya. Kalau antum ingin diangkat ke tempat tertinggi, menjadi orang yang hebat, makomnya terbaik, maqaman mahmuda, maka apa yang pertama harus dilakukan? Setiap bidang aktivitas. Antum mau bisnis, antum melakukan pekerjaan, jangan dilakukan sebelum ketahui dulu medannya. Mau dagang kemana nih? Ke Surabaya. Di mana dagangnya? Riset dulu ke sana, perhatikan dulu. Seperti Isra Nabi, sebelum memulai tugasnya dengan sangat luas, ditontonkan dulu oleh Allah. Lihat nih, ini dari Mekah sampai dengan ke Palestina. Seperti ini keadaannya. Ini gambarannya. Jadi setelah digambarkan, Nabi punya wawasan yang luas. Jadi tidak mungkin antum bisa sukses mendapatkan derajat tertinggi kalau nggak punya peta kerjanya. Setelah itu, maka mulailah dengan membersihkan diri, sehingga ketika antum berada di posisi terhormat itu, antum bisa menggunakan kedudukan dan posisi itu dengan cara-cara yang benar. Sebab yang muncul sekarang ini, mohon maaf, karena ini tidak dibersihkan isi hatinya. Punya ilmu betul, ahli hukum ya, ilmunya pintar, banyak informasinya, tapi karena hatinya nggak bersih, maka ilmunya digunakan untuk berbuat sesuatu yang maksiat. Betapa banyak ahli hukum dihukum saat ini. Bukankah orang yang mencuri itu paling banyak orang yang pintar? Ilmunya banyak, sekolahnya tinggi-tinggi, tapi karena hatinya nggak bersih jadi masalah. Suami juga begitu. Kalaupun jadi imam, maaf, tinggi posisinya, tapi kalau hatinya nggak bersih, jadi persoalan di rumah tangganya. Istri juga begitu. Istri itu jangan salah, Bu. Saya berikan kabar gembira untuk ibu saat ini. Dan ini cuma hanya untuk perempuan saja. Laki-laki nggak dapat ini. Ya, nanti bab laki-laki saya berikan sendiri. Idza shallatil mar'atu salataha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Perempuan itu masuk surganya gampang. Kata Allah, walaupun cuma sholat fardu saja, nggak pernah sholat sunnah. Walaupun cuma puasanya fardu saja Ramadan, nggak pernah puasa sunnah. Tapi dia yang pertama, dia taat pada suaminya yang baik-baik. Sepanjang meminta yang baik. Ummi berjilbab ya, siap. Ikut pengajian ya, insya Allah. Berapa kali? Berkali-kali nggak apa-apa, insya Allah. Baca Quran ya, insya Allah, siap. Diikuti pada yang baik-baik. Wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha. Ini babnya. Dan dia bisa menjaga dirinya, awas hati-hati, menjaga kehormatannya agar tidak bergaul dengan yang bukan mahramnya. Jaga, nggak selingkuh. Bahkan nanti di Quran surah keempat ayat 34 sampai plus menjaga kehormatan suaminya. Ya, makanya nanti kalau sendirian disebutnya mar'ah. Tapi kalau banyak kan disebutnya nisa, beda sendiri. Laki-laki sendirian, rajul. Banyak kan rijal. Hurufnya sama, nggak berubah. Ra, jim, lam. Artinya tegak, kuat, berwibawa. Kaki disebut rijlun karena tegak menopang tubuh kita, kuat berwibawa. Makanya laki-laki itu disebut laki-laki kalau tegak berwibawa, tegas kalimatnya. Jadi kalau melambai, hilang kelaki-lakiannya. Assalamualaikum. Perempuan enggak. Kalau dia sendirian namanya mar'ah. Mim, ra, alif atau hamzah, ta. Mar'atun. Seakar dengan mir'atun, cermin. Mar'ah, mir'ah. Ya, harakatnya beda, hurufnya sama.
Mar'ah itu sesuatu dari murwah yang senang tampil terhormat. Makanya jangan heran kalau perempuan lekat dengan cermin. Orang Arab mengatakan al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan seperti cermin, lekat dengan cermin. Ya. Mau ke pengajian, cermin dulu. Turun dari mobil, lihat spion, cermin lagi. Mau masuk, lihat handphone, betulkan lagi. Itu biasa, wajar. Tapi ingat, al-mar'atu mar'ah kal-mir'ah, seperti cermin. Pernah tahu cermin? Kalau kita lempar pakai batu, pecah nggak? Pecah. Bisa disambung kembali? Jangan salah, bisa. Bisa disambung kembali, tapi tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Perempuan sama, kalau dilukai, bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Tuh, belakang. Antum punya masalah sekarang, ngobrol sama istri, rekening listrik tahun 93 diungkit lagi. Mundur. Ya, babnya apa kaitan dengan yang tadi? Tapi kalau banyak, kan jadi nisa. Nisa itu dari kata nasa. Sifat yang gemar cerita, gemar ngobrol, gemar curhat. Jadi maksudnya apa? Sependiam apapun perempuan kalau sendirian, kalau ketemu temannya suka cerita. Itu poinnya. Makanya fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang bersih hatinya itu dia jaga kehormatannya. Dan jangan lupa jaga kehormatan rumah tangga, terutama suaminya ketika tidak sedang bersamanya. Judulnya ngaji. Ketemu teman perempuannya, kajian ummahat. Ukhti apa kabar? Dah ukhti itu. Ya. Alhamdulillah baik. Bagaimana keluarga? Alhamdulillah. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Sekarang nggak pengajian dia bisa bikin status kan? Ya kan? Nggak nyangka ya jadi begini, nyangka tuh. Saya mau kembalikan ke sini. Maksud saya apa? Jika mampu membersihkan diri, itu istri itu punya status terhormat. Perempuan itu terhormat. Kata Allah kalau dia mampu mengerjakan itu lewat Nabi Muhammad SAW, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Diperintahkan di yaumil hisab, sudah nggak usah lama-lama, cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Jadi babnya ada, ditarik ke rumah tangga jadi hebat, ditarik ke pekerjaan jadi hebat, ditarik ke kedudukan jadi hebat. Ini tazkiyatun nafas. Karena itu tazkiyah, membersihkan diri, itu babnya yang kedua setelah ayat. Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Mustahil jadi orang baik yang terhormat kalau tidak bening hatinya. Makom bisa ditempuh, tapi mahmudah belum tentu. Ya ingat, makom bisa. Makom itu tempat terhormat. Tapi apakah mahmudah? Belum tentu. Karena Quran itu mengarahkan bukan cuma pada makom. Maqaman mahmudah. Quran surah 17 ayat 79. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. 1. 2. Hikmah. Agak cepat saya. 2 apa? Hikmah. Hikmah itu punya 2 arti. 1. Kumpulan pengetahuan yang luas. Jadi kata Allah, kalau Anda mau terhormat, ya, terangkat pada kedudukan yang tinggi, perbanyak ilmunya. Ini mahasiswa-mahasiswa pelajar-pelajar nih, ya, rata-rata masih muda-muda, masih belajar dekat-dekat kampus-kampus ini. Itu rumusnya jelas dalam hadis. Antum ngaji Isra Mi'raj, jangan cuma datang dengar cerita pulang. Apa prinsipnya? Kalau antum ingin terhormat, prestasi yang paling tinggi, rajinkan belajar. Perbanyak wawasan, baca yang banyak. Makanya banyak sekali sampai Al-Imam Al-Bukhari menempatkan ilmu setelah kitab iman. Kitab Bad'ul Wahyi, 97 topik. Kitab pertama Bad'ul Wahyi. Kedua Kitabul Iman. Ketiga Kitabul Ilmi. Itu saya keluarkan semua hadisnya. Saya jadikan satu kitab namanya Al-Majmu'. Bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Demi Allah saya katakan. Tidak ada yang belajar dari petunjuk itu kecuali setidaknya minimal meningkat kecerdasannya 3 kali lipat. Dan itu diatur kapan belajar. Waktunya kapan mengulang. Ya, bagaimana caranya cepat mengingat sesuatu, sulit melupakan. Kan ingatan itu cuma 4 sifat. Tapi kalau antum belajar bab ini, antum jadi yang kelima. Sifat pertama itu cepat hafal, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat hafal, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Saya terangkan sekarang udah 1 jam lebih nih.
Belum ingat. Begitu mau pulang, ingat. Sampai depan lupa. Tapi yang kelima nggak begitu. Yang kelima itu, Allahu Akbar ya kawan. Yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa susah, bukan mau ingat. Mau lupa susah. Biasanya kan utang gitu ya. Utang. Ini ilmu. Saya pernah ngaji, saya terapkan itu. Dari sejak saya ngaji bab itu, saya terapkan di pengetahuan. Sampai sekarang mau lupa susah. Saya ngaji pertama tajwid 97. Kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Saya belum bisa bahasa Arab. Tapi sampai sekarang nggak bisa lupa. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyid wa istilahan. Ilmun yu'rafu biha qawm istaqam as-safat wal mududi wa ghairi dhalika. Katarqiqi wa tafhim wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqan lafz al-Qur'ani. Alamatu nuqiyah min al-halat nabawiyyah as-sahiyyah wa qila ghayatuhu sawnul lisani 'anil khata'i fi kitabillah ta'ala. Belajarnya hari Rabu jam 2 siang, ditesnya kemudian jam 4. Sampai sekarang. Saya riset, saya mohon sama Allah, saya pelajari itu. Karena saya ingin tahu hukum tentang musik, perbandingan-perbandingan, saya pelajari sampai notasi. Sampai sekarang mau lupa susah. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, apa saya? Ya, tapi saya nggak bisa, main musik nggak bisa. Karena nggak biasa dan kemistrinya beda dengan Quran. Tapi saya hafal itu. Ya, dibawa kemudian kemana? Ke dalam nazam bisa. Kan dalam ilmu bahasa Arab itu ada yang keempat disebut arud. Nahwu, kemudian saraf, balaghah, cabangnya 3, ma'ani, bayan, badi', kemudian arud. Arud itu 16 rumus lagi. Antum kalau pintar ilmu arud, antum bisa bedakan mana cara baca Quran, mana musik. Nah, arud itu ada lagamnya 16 bahar. Bahar pertama tawil, tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bi saqli wa bainad dakhuli fa hawmali. Ya, rajas mustaf'ilun 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 sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mawlali fa kam tayammuni ghazaylun uqayqali qataftuhu min wajdatin min fi'li hadha ar-rajuli fa qala la 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 faqad ghada muharwili wa wal walad wali wali ya waylali fa qultu la tuwalwili fa bayyinu lu'lu'ali qalat tawhina kadha idha dhaddul muqali kahatan ka kailali tattabuli. Dulu dipelajari, begitu belajar dari situ kemudian bisa bedakan. Karena ada iramanya, syarat syair itu kan 4. 1 fasahah, 2 uslub, 3 khayal imajinasi, 4 musik, ada iramanya. Makanya ketika mereka bikin madid, ya, mufa'alatun fa'ilatun, pulang dari tabuk, kemudian memunculkan syair. Bala'al badru alaina. Itu sebetulnya salawat tabuk, bukan salawat badar. Badar itu dari namanya Badru, ya, sebetulnya pulang dari Tabuk. Tapi yang saya ingin katakan rumusnya pakai madid. Bala'al badru alaina. 16 irama ini nggak pernah dipakai untuk baca Quran. Gitu, nggak pernah dipakai. Dulu zaman Nabi, khatam sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya Abdullah bin Mas'ud, nggak pernah baca surat Wadduha misalnya dengan lagam madid. Wadduha wal laili idza saja. Nggak ada. Nah, gitu. Nggak pernah ada. Makanya dari sini kita bisa nyimpulkan hukum. Antum nggak usah aneh-aneh. Jangan lagi baca Quran pakai langgam-langgam yang aneh-aneh. Nanti orang Bandung pakai Fatihahnya, pakai lagamnya Manuk Dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bubar. Larangan memang nggak ada, tapi ketentuannya juga nggak ada. Di belajar ilmu itu kalau kita masuk menggunakan pendekatan ini nyampe. Dulu orang baca Quran itu menemukan sesuatu. Ya, misal kita ambil misalnya, ada seorang ulama besar, cendekiawan di bidang kimia. Ya, namanya Jabir bin Hayyan. Itu ngaji surat Al-Hadid sampai ayat 25-26. Wa anzalnal hadid, dan demi keagunganku diturunkanlah kemudian besi. Penasaran, dibawa ke lab ya. Dilihat, dikeluarkan sampai keluarlah atomnya besi. Sekarang orang bilang penemu atom John Dalton, padahal yang meriset pertama Jabir bin Hayyan. Dibawa ke ma'malnya, ke labnya, dikeluarkan, ketemulah atomnya. Sampai sekarang, atom besi itu kalau kita ngaji kimia. Jadi rumusnya itu Fe, F besar, E kecil, ferrum namanya. Nomor atomnya berapa? 26. Setiap atom ada isotop.
Isotopnya itu kan menjaga kestabilan atom. Isotopnya atom besi itu berapa? 55, 56, 57, 59. Yang paling stabil menjaga itu 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Ketemu. Iya. Dulu orang ngajinya apa? Ngaji baca surat Al-Mulk. Begitu sampai ke ayat 19, dia baca bagaimana burung itu terbang, kepak-katuk sayapnya, ya. Lalu diriset tuh, ketemunya apa Ibnu Firnas? Prototipe pesawat terbang. Dipasangkan kemudian, ya, di tangannya. Dia coba terbang naik ke atas atap. Jatuh lagi, perbaiki lagi, sampai terbang berapa jaraknya, kurang agak lama, ya, bisa terbang sampai jatuh, sakit, meninggal. Tapi hasil karyanya ditemukan kemudian hazanahnya orang-orang setelahnya, ditemukan Wright bersaudara, jadilah pesawat. Dan disempurnakan oleh Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Keretakan pesawatnya itu, keretakan sayap pesawatnya. Jadi ngajinya begitu. Dari mana prinsip itu didapatkan hikmah ini? Diatur caranya. Antum gak usah tinggi-tinggi, ngaji Al-Arba'in dulu misalnya. Kan bab keduanya gitu kan, hadis nomor kedua, itu ngambil dari Sahih Muslim. Nomor hadis yang ke-8. An Abi Hatim radhiyallahu Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyabi, shadidu sawadi asy-sya'ri, la yura 'alayhi atharu as-safari, wa la ya'rifu minna ahadun." فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث. Paham? Tidak. Kadang ngajinya langsung ke intinya, iman, Islam, ihsan, dan kapan kiamat. Baca dulu dari depan, cepi. Cepat pikirkan maksudnya itu begitu ya. Cepat pikirkan. Kata Umar, bainama nahnu julusun. Baina pakai kata kerja, itu sifatnya santai. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami duduk santai dekat dengan Rasulullah. Perhatikan manhaj ilmunya sahabat. Duduk santai pun yang dicari orang pintar yang soleh. Duduk santai pun. Sebab orang pintar itu kalau bercanda nggak akan keluar dari intelektualitasnya. Orang soleh itu kalau bercanda ada manfaatnya. Jangan dikira Nabi nggak pernah bercanda. Ada 150 canda Nabi. 150 hadisnya, canda Nabi kurang lebih. Nabi bertemu kedatangan seorang nenek-nenek. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aina ana fil jannah?" Dia bertanya, "Ya Rasulullah, di mana saya di surga?" Nabi menjawab, "Ma kunti fil jannah." Enggak ada nenek di surga. Nangis dia pulang. Di jalan ketemu Umar. "Nabi ki, kenapa nek?" "Ya saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, aina ana fil jannah? Di mana saya di surga?" Nabi jawab dengan entengnya, "Enggak ada nenek di surga." Umar ketawa, ente lagi ketawa dia. Ya. Saya ini ibadah sampai jadi nenek-nenek, gak bisa ke surga. Gimana? Kata Umar, benar kata Nabi, sadaqan Nabi. Apa gimana? Umar kan jenius. Sampai seorang pemikir dari Mesir namanya Thaha Hussein mengarang kitab namanya Abqariyat Umar. Kata Umar, memang Nabi benar, di surga itu gak akan pernah ada nenek-nenek. Karena balik lagi keadaan muda dan cantiknya. Saking gembiranya nenek itu lompat pulang. Banyak hadis Nabi tentang canda itu. Ya. Jadi itu prinsip pertama. Maaf ya, antum yang sekolah nih. Atau antum yang menyekolahkan anaknya. Anda menginginkan mi'raj terhormat di hadapan Allah. Anda menginginkan anak-anak Anda mengangkat derajat Anda di hadapan Allah saat kembali ke akhirat nanti. Tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Coba lihat anak-anak Anda sekolah sekarang. Diajarin sholat nggak di situ? Diajarin baca Quran nggak? Kalau cuma dunia, jangankan antum, yang lain juga bisa. Manfaat iman antum ada di mana? Mana sisi terhormatnya? Coba antum-antum yang masih belajar juga nih. Ambil hadis ini. Setelah itu siapkan diri. Datang. Ya. Ketika mau berangkat, fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah menemukan tempat yang terbaik, guru yang hebat, dosen yang bagus, kampus yang hebat, duduk paling depan. Duduk paling depan. Ya, sehingga apa yang didengar, cepat terdengar. Mau ngantuk, ditahan-tahan. Ya. Sampai beritanya ke kita, mau bikin status malu depan guru. Ya. Semua fokus semuanya, dapat maksimal luar biasa. Dan bahagianya maaf ya. Saya meriset itu, sampai saya beberapa keluar negeri saya perhatikan. Demi Allah saya katakan, nikmat jadi orang Indonesia. Nikmat. Kenapa? Karena Allah menciptakan tempat sekitaran kita, dari alam dan sebagainya, mendukung kita untuk mudah mempelajari apapun. Ini lidah kita nih. Lidah ini kan fungsinya mendukung. Selain mengecap rasa, mendukung untuk bicara. Ini orang Indonesia mau belajar bahasa apapun bisa cepat dan sesuai penuturnya.
Orang Cina, orang India belajar bahasa Inggris, dipraktekkan selancar apapun orang tahu, ini orang India. Set the money, India. Cina bahasa Arab ketahuan Cina. Orang Indonesia bahasa Arab nggak kelihatan orangnya di telepon. Ya Ahmed, kaif halak? Dia nggak tahu itu orang Batu. Bahasa Inggris kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? Ya. Dia nggak tahu itu orang Chicago, bukan Chicago. Jadi belajar apapun nyambung. Komastaka, mabuti, komastaka, savavie, bonjour, bahasa Prancis. Ya, watashiwa, Indonesiano, adide, bahasa Jepang. Ya. Kamu naso, baluasi, Bangladesh. Ya. Jadi mau belajar bahasa apapun kita tuh cepat. Dan yang paling luar biasa, ditanamkan kemampuan memahami sesuatu dengan cepat. Jangankan sab depan, kadang-kadang paling belakang aja, nggak pernah nanya, duduk, itu bisa nilainya tinggi. Indonesia tuh. Indonesia. Antum nggak percaya tuh mahasiswa tuh. Ada kan? Saya di Tripoli, kedatangan anak Afrika datang. Ya Syekh Adi wallahi ajaban Indonesia. Syekh Adi wallahi katanya, saya bingung orang Indonesia. Nabi, kenapa kamu? Saya bilang. Itu saya mau ujian, ngapalin 3 bulan. Begitu besok mau ujian, si Fulan, orang Indonesia, minjem catatan saya. Besoknya keluar nilai, saya 7,5, dia 8. Saya bilang, kamu belum tahu sistem SKS. Sistem kebut, kadang-kadang sejam. Ya, tapi itu anugerah. Apalagi kalau antum duduk paling depan. Diambil manhaj Nabi ini. Dipahami dengan baik. Ambil majhad tafaqquh Quran surah 9 ayat 122. Masuk dengan keluar mesti beda. Jangan tinggalkan kelas sampai dengan paham. Masuk tuh belum paham. Jangan sampai keluar tuh belum paham juga. Itulah Mi'raj. Itulah Isra. Datang, kurikulumnya keluarkan, tingkat tertinggi, hikmah. Yang kedua, ketika ilmunya sudah luas, bersikaplah bijak. Al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahalli. Kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Bijak. Semakin banyak ilmu, semakin luas wawasan, semakin bijak.